Setelah Julia Perez mengeluh menderita sakit pada rahimnya dan ketika kontroversi terkait rencananya untuk memiliki bayi tabung semakin hangat, Julia Perez berangkat ke Singapura pagi kemarin. Salah satu tujuannya ke Singapura adalah untuk menjalani check up atas penyakit pada rahim yang dideritanya selama ini. Selama 3 hari, pemilik tembang Aku Ora Popo ini akan berada di Singapura. Ini mau ke Singapura, mau check up. 3 hari. Kalau untuk check up sih pertama kali ini. Karena kan prosesnya semua dari sini, jadi kita harus dapat semua hasil lab dan semuanya dari Singapura ini dan juga Malaysia. Tapi seperti apa Juppe memaknai tanda yang terjadi pada malam sebelum keberangkatannya ke Singapura, di mana kaca di kamar mandinya tiba-tiba pecah? Takut yang aneh gitu. Tadi semalam tiba-tiba di kamar mandi, kaca pecah gitu kan, aneh, waduh. Panik petanda, kita kan suka begitu kan, jangan ini petanda, suka jadi kebawa kayak mitos gitu kan kita. Tapi aku nggak mau bawa ke situ sekarang, bawa foto aku kacanya pecah atau ini begini, itu semua bukan mitos yang negatif, itu positif bahwa aku sekarang mau dicek mau sehat, jadi aku pikirnya positif, aku sehat gitu. Selain untuk berobat, 3 hari di Singapura juga dimanfaatkan Juppe dalam rangka merealisasikan apa yang telah ia katakan selama ini soal rencananya memiliki anak melalui proses bayi tabung. Tentu saja terasa janggal. Bagaimana mungkin Juppe melakukan 2 hal yang bertentangan dalam waktu bersamaan, mengobati penyakit pada rahim dan memiliki anak? Benarkah Juppe berencana memiliki anak melalui bayi tabung lantaran rahimnya tidak memungkinkan untuk reproduksi? Lantas, benarkah Juppe nekat melakukan apa yang secara agama dilarang? Lantaran jika ia tidak melakukannya saat ini, maka kemungkinannya untuk memiliki keturunan tidak ada lagi. Oh semuanya, saya lakukan ini semuanya. Program-program saya yang saya sudah bicarakan selama ini, itulah yang akan saya lakukan, ya. Yang saya lihat itu ulama menyatakan ini haram atau bagaimana, iya saya mengerti. Sebagai anak yang baik, patuh hukum, saya mengerti. Apa yang saya lakukan ini memang tidak pada sepatutnya saya lakukan. Saya mengerti banget. Saya akan mencari solusi. Tapi sekarang belum waktunya saya itu untuk disuruh backup. Mundur dulu, nggak boleh nih, nggak bisa. Saya tidak akan pernah mundur apa yang ingin saya lakukan. Saya harus melakukan sesuatu ini karena ini untuk kesehatan saya, untuk sesuatu yang saya yakinkan saya harus hidup dengan ini gitu. Satu-satunya mekanisme yang absah untuk memperoleh keturunan itu adalah melalui jalur pernikahan. Itu satu-satunya kondisi yang dimungkinkan dan dibenarkan secara syar'i itu adalah sel sperma dari suami, kemudian sel indung telurnya itu dari istri, kemudian misalnya di dadar gitu, dilakukan pendadaran setelah tumbuh, kemudian ditempatkan kembali di rahim istri. Sementara ada model-model yang lain. Model yang lain misalnya menggunakan sperma orang lain yang bukan suaminya. Sungguh pun itu bisa secara teknologi, tetapi itu tidak absah secara agama maupun secara hukumnya. Lantas, benarkah Juppe akan tetap melakukan apa yang telah ia rencanakan dan siap menanggung setiap resiko yang akan menimpanya, baik secara agama maupun secara hukum? Tapi siapa pria yang dipilih Juppe untuk mendonorkan spermanya? Benarkah pria pendonor sperma untuk Juppe lebih dari 1 orang? Benarkah hal itu Juppe lakukan lantaran ia ingin memiliki anak kembar? Pada intinya, dia seorang laki-laki sehat walafiat dan pada kategori memang yang saya inginkan gitu. Melalui apa yang saya inginkan, laki-laki cerdas gitu. Saya sudah kenal semuanya, ya saya kan lihat kata, oh ini begini, ya. Oh ya, iyalah pasti saya tahu keluarganya. Saya kan maunya kembar, jadi doain aja. Deh, ya saya maunya kembar anaknya. Ini strategi saya yang saya akan lakukan. Ya, memang tidak bagus dilakukan untuk yang belum berpasangan atau bagaimana, dan patuhilah hukum dan aturan yang ada di Indonesia.
Jangan ikutin saya ini anak bandel banget deh. Rona bahagia terpancar jelas dari raut wajah pasangan Fachri Albar dan Renata. Pasalnya, pasangan ini tidak lama akan menjadi ayah dan ibu karena Renata kini tengah mengandung buah cintanya dengan Fachri dengan usia kandungan 5 bulan. Pasangan yang menikah 4 bulan lalu tepatnya pada tanggal 12 Juni 2014 ini memang sempat merahasiakan kabar bahagia tersebut. Namun kini mereka tidak bisa menyembunyikan luapan kebahagiaan yang mereka rasakan. Sudah beberapa bulan, pokoknya doain aja deh. Semoga semuanya lancar. Tadi katanya 5 bulan usianya. Iya, perkembangannya. Sambutan ya luar biasa, bahagia lah. Apalagi kan cucu pertamanya juga. Diprediksi laki-laki, diprediksinya masih diprediksi, cuman ya doain aja. Apapun asal sehat, sempurna, ya saya bersyukur. Layaknya ibu hamil kebanyakan, Renata pun mengalami mual-mual di awal masa kehamilannya. Namun tidak seperti ibu hamil kebanyakan, justru bukan Renata yang merasakan ngidam melainkan Fachri suaminya. Ia lebih sering makan dan porsi makannya pun lebih banyak dari biasanya. Hal ini selain membuat berat badan Fachri melonjak juga sempat membuatnya merasa bingung akan apa yang dialaminya. Kamu cerita? Iya kali ya. Tahu. Saya juga diomelin, saya ngidamnya banyak banget. Saya yang makannya gila-gilaan, lucu, makanya saya nggak tahu nih kenapa. Ada sih mual-mual pasti. Aktivitas Teuku Zacky sangat padat, hampir seharian waktu yang dihabiskan di lokasi syuting. Maka tak heran jika Zacky membawa perlengkapan yang cukup banyak. Dan ketika ditemui di sebuah rumah produksi kemarin, tim Hot Shot sempat mengintip perlengkapan Zacky. Berita ini akan kami rangkai dengan kabar terhangat lain yang tak kalah seru, tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.